sebagai pewaris kekayaan terbesar. Tony sengaja menyamar sebagai pekerja kasar untuk ikut acara cari jodoh. Ia ingin tahu apakah tanpa dukungan uang, ia masih bisa menemukan cinta sejati. Namun, saat ia melangkah ke panggung dengan pakaian kamuflase berdebu, tepuk tangan yang awalnya meriah langsung menghilang. Senyum di wajah para peserta wanita pun berubah menjadi rasa jijik. Penonton bahkan yakin tidak akan ada yang menyalakan lampu untuknya. Sementara itu, ayah Tony yang merupakan orang terkaya sedang menonton acara di rumah. Melihat putranya berpakaian lusuh seperti itu, ia mengira Tony sudah menghabiskan $50 juta yang diberikan kemarin. Lalu langsung menyuruh kepala pelayan mentransfer lagi $100 juta. Saat itu juga, Tony menerima notifikasi transfer di ponselnya. Takut identitasnya terbongkar, ia segera menyimpan ponselnya dan terus berpura-pura miskin. Namun, yang tidak diketahui ayahnya adalah bahwa Tony selalu suka menjalani kehidupan orang biasa selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan keluarganya. Ia pernah bekerja sebagai tukang bangunan, kurir, dan buruh angkut. Sehari sebelum acara cari jodoh berlangsung, Tony masih bekerja di proyek konstruksi. Tiba-tiba pacarnya menelepon dan langsung mengatakan bahwa jika Tony tidak bisa memberikan mahar $500.000, maka hubungan mereka berakhir. Tony panik dan berusaha mempertahankan hubungan itu. Namun sang pacar tetap bersikeras. Ia berkata bahwa uang adalah dasar dari hubungan. Tanpa mahar, lebih baik tidak usah menghubunginya lagi. Adegan seperti ini sudah terlalu sering dialami Tony. Ditinggalkan karena tidak punya uang sudah menjadi hal yang biasa baginya. Namun, ia tetap percaya bahwa pasti ada cinta yang tidak dipengaruhi oleh uang. Saat ia sedang merasa sedih, seorang sutradara acara cari jodoh tiba-tiba datang menemuinya. Melihat Tony yang tampak menyedihkan, sutradara merasa ia sangat cocok untuk dijadikan bahan konten tragis demi menarik perhatian. Mereka bersedia membayar $500.000 agar Tony mau tampil di acara itu. Namun, syaratnya adalah ia harus siap menerima penghinaan dan perlakuan buruk. Tanpa ragu sedikit pun, Tony langsung setuju. Dalam hatinya, ia merasa ini adalah kesempatan yang ia cari. Namun, pihak acara tidak mengetahui identitas aslinya. Demi menciptakan kontroversi, mereka bahkan sengaja mengundang beberapa teman sekolah Tony untuk mencemarkan namanya. Ada yang mengatakan bahwa Tony suka mencuri saat masih sekolah, dan sering mengambil barang milik orang lain. Menghadapi tuduhan tersebut, Tony mencoba menjelaskan. Namun sutradara tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bahkan, mereka mengungkit masa lalunya, dan mempertanyakan setiap detail kehidupannya. Mendengar hal itu, para peserta wanita pun tanpa ragu mematikan lampu mereka. Tak ada yang tahu bahwa pria berpakaian murah di depan mereka bukan hanya memiliki koleksi mobil mewah dan villa tak terhitung jumlahnya, tetapi juga merupakan pewaris kekayaan triliunan dolar. Tak ada yang tahu bahwa alasan ia makan sisa makanan dan mengambil makanan kadaluarsa dari tempat sampah adalah karena ayahnya telah meninggalkannya dan ibunya sejak kecil. Ibunya mengidap penyakit parah. Sementara Tony yang masih bersekolah tak punya uang sepeser pun. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melakukan hal-hal tersebut. Bahkan saat ia sering bolos sekolah, itu bukan karena malas, melainkan karena harus bekerja demi biaya pengobatan ibunya. Ia tidak pernah merasa dirinya bersalah, dan juga malas untuk menjelaskan. Melihat situasi ini, host acara pun langsung bertanya padanya, apakah karena tidak belajar dengan baik, ia akhirnya jatuh ke kondisi seperti ini? Dengan tenang, Tony menjawab, bahkan jika diberi kesempatan lagi, ia tetap akan memilih jalan yang sama. Di tengah cemoohan semua orang, acara akhirnya mencapai tahap verifikasi aset. Tony hanya melirik sekilas ke ponselnya, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Semua orang mengira ia kabur karena takut identitas miskinnya terbongkar. Namun setelah ia pergi, layar besar di panggung menampilkan aset para peserta pria. Saat jumlah kekayaan Tony muncul di layar, seluruh ruangan pun terkejut.